ketika orang menghakimi orang lain. Ada beban yang gak bisa dipikul sama orang itu. Bahkan orang bisa bunuh diri karena dibully. Orang bisa akhirnya mengakhiri hidupnya karena dia rasa dihakimi, dia gak diterima. Dikatakan begini, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, keluar lagi kalimat ini, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang duduk di depan tenang aja ya, ini bukan buat Bapak Ibu. Jangan ntar minggu depan, aku gak mau duduk depan, itu ada ayatnya. Enggak, itu buat orang Farisi. Celakalah kamu, keluar lagi kalimat ini berkali-kali loh. Sebab kamu sama seperti kubur tidak memakai tanda, orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini betul-betul dihina ini. Orang berjalan di atas kuburmu tidak tahu kamu dikuburkan di situ. Kenapa sih Yesus begitu marah? Perhatikan kalimat selanjutnya. Seorang dari antara ahli Taurat menjawab berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Mereka rasa dihina. Perhatikan kalimat ini, ayat 46. Yesus menjawab, celakalah kamu juga. Berkali-kali loh dia ngomong celakalah. Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Sebab kamu sendiri tak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Maksudnya apa Bapak Ibu? Beban yang tak terpikul. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan ada beban yang gak bisa dipikul. Kecuali di ayat ini. Kuk yang kupasang ringan. Pencobaan yang kamu terima tidak akan melebihi kekuatanmu. Betul? Itu firman Tuhan tuh. Satu-satunya ayat yang mengatakan ada beban yang tak terpikul hanya ada di ayat ini. Maksudnya apa? Itu ketika orang menghakimi orang lain. Ada beban yang gak bisa dipikul sama orang itu. Bahkan orang bisa bunuh diri karena dibully. Orang bisa akhirnya mengakhiri hidupnya karena dia rasa dihakimi, dia gak diterima. Dengan kata lain Yesus katakan begini, itu tugas saya, bukan tugas kamu. Tugas kamu adalah mengasihi sesama manusia. Bahkan hari ini pun aku tidak hakimi manusia karena selesai di kayu salib. Kok kamu berani-beraninya lakukan itu? Saya tutup dengan ayat ini. Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Yudas itu menyesal Bapak Ibu. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kepada orang-orang agamawi loh. Orang-orang yang harusnya mengerti toh firman. Makanya Yesus tentang mereka. Karena hidupnya mereka begitu, hanya show off aja. Gak menghidupi firman. Dan berkata, aku telah berdosa. Ini Yudas loh ngomong loh. Minta pertolongan. Karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Perhatikan jawabnya mereka apa. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Perhatikan apa yang terjadi. Ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dan menggantung diri. Banyak orang hidupnya gak beres karena dihakimi sama orang lain. Yudas loh. Istilahnya mau bertobat kan. Nyesel sama orang dikatakan di bait Allah loh. Apa urusannya? Itu urusan kamu, urus sendiri sana. Pertanyakan itu kepada diri kita, mulai dari keluargamu sendiri.